Bak sebuah labirin, kehidupan manusia dipenuhi oleh berbagai pilihan untuk menuju ke sebuah tujuan. Tujuan bermakna impian sebagai pencapaian hidup seseorang. Bagi bentuk salah satu fungsi kedua tangan manusia yakni menggenggam dua benda. Dijadikannya modal keberanian bagi beberapa orang untuk menguasai lebih dari satu peran secara beriringan dalam satu genggaman demi merealisasikan impiannya. Salah duanya adalah pendidikan dan pernikahan. Bagi dua kubu magnet yang sama, dua hal ini menjadi kausalitas karena dianggap saling mempengaruhi. Umur 20 tahun, mana calonnya? Sekarang kuliah di mana? Kepemilikan peran yang berbeda inilah merupakan salah satu bentuk nyata dari terjadinya fenomena second shift. Sebuah situasi seseorang memiliki dua tanggung jawab besar yang sangat berbeda. Data usia pemuda di Indonesia yang memutuskan untuk menikah pada tahun 2022, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa 33,76% pemuda di Indonesia mencatatkan usia kawin pertamanya di rentang 19 sampai 21 tahun pada 2022. Kemudian, sebanyak 27,07% pemuda di dalam negeri memiliki usia menikah pertama pada 22 sampai 24 tahun. Ada juga 19,24% pemuda yang pertama kali menikah saat berusia 16 sampai 18 tahun. Berdasarkan data tersebut, tergambarkan bahwa rentang usia 19 tahun ke atas telah menjadi umur yang cukup matang untuk melaksanakan pernikahan di Indonesia. Lain halnya, di usia tersebut juga awam untuk menempuh pendidikan lanjut di tingkat perkuliahan. Lantas, bagaimanakah mereka menemukan titik temu diri sendiri di tengah situasi second shift? Apakah peran publik dan domestik mengubah sudut pandangnya atas dirinya sendiri? Saya, Gina Aulia Koturnada akan mengajak Anda mengikuti kisah narasumber yang berhasil menemukan titik temu dalam berperan di dunia perkuliahan dan juga rumah tangga. Selamat datang di Titik Berkabut Season 3. Banyak jalan menuju Roma, menggambarkan bahwa meraih sesuatu tak harus terpaku pada satu cara. Selalu ada celah untuk menuju kesuksesan. Seperti yang dialami Tasya Afdalia, salah satu potret seorang mahasiswi pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta yang memutuskan untuk memiliki peran tambahan dalam proses pencapaian impiannya. Saat ini, selain aktif di bangku perkuliahan, ia juga berperan sebagai ibu rumah tangga. Halo Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah aku baik, luar biasa. Alhamdulillah baik ya Kak ya. Kita kenalan dulu nih Kak, Kakak namanya siapa dan biasanya dipanggil siapa Kak? Aku Tasya Afdalia dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni. Oh, ya tentunya Universitas Negeri Jakarta. Aku biasa dipanggil Tasya aja sih, atau ada juga beberapa yang manggil Taca. Oh Tasya. Ya boleh gini panggil aku Taca. Oh Tasya juga nggak apa-apa. Oke, Kak Tasya aja kan ya? Tasya. Oke nih Kak Tasya, kita ngomongin tentang peran ganda ya Kak ya. Aku mau nanya nih Kak, menurut Kakak apa nih alasan Kakak sampai Kakak itu memutuskan untuk menikah di masa masih kuliah gitu Kak? Yang pertama itu alasannya karena jodohnya sudah datang. Iya. Yang kedua, orang tua aku pun sangat amat merestui hal-hal baik yang datang di hidup aku gitu. Jadi kayak jodoh itu kan sebuah hal yang baik tentunya gitu ya. Dan semua orang pun beberapa menginginkan hal tersebut dalam hidupnya. Ya udah, aku akhirnya memutuskan untuk oke, deal, siap, insya Allah lillahi ta'ala gitu. Nah, apa sih Kak dampak dari aspek sosial dan juga emosional setelah Kakak menikah tuh apa Kak? Mungkin kalau sosial itu dari lingkungan perkuliahan. Itu sangat amat ini ya, kelihatan gitu dampaknya. Karena yang tadinya kita biasa aktif kegiatan, kayak aku dulu itu nge-BM Prodi sih ya, dulu BM Prodi. Nah, kebetulan tuh waktu aku nikah itu aku masih jadi anggota dari BEM Prodi gitu. Nah, di situ tuh lumayan lah banyak kesulitan kayak buat manage ini, mana tanggung jawab buat BEM, mana tanggung jawab buat kuliah, mana juga buat keluarga di rumah kayak gitu. Jadi akhirnya teman-teman BEM aku ini banyak lah mempertimbangkan aku gitu ya, untuk terus apa gimana ya, kasihan orang banyak tanggung jawab gitu. Nah, setelah nikah itu aku justru malah kayak lebih sabar ngadepin apa-apa tuh, karena kan kebiasa di rumah kali ya, di rumah terus latihan sabar sama aku itu sangat amat cuek orangnya. Aku sangat amat cuek orangnya, bahkan lumayan
kurang peduli lah gitu sama sesama gitu kan. Nah setelah menikah aku malah jadi lebih peka sama lingkungan. Aku harus apa, aku harus kayak gimana, itu benar-benar lebih peka gitu jadi setelah menikah. Terus dukungan apa nih yang kakak dapatkan dari keluarga, teman, atau dari pasangan sendiri nih kak setelah kakak menjalani 2 peran sekaligus gitu? Jadi ketika misalnya lagi bayaran UKT nih, nah ayahku tuh mungkin masih kayak ini masih tanggungan nihil saya deh gitu kan. Jadi kayak ini deh gitu, mungkin nggak semuanya gitu, tapi separuh atau segimananya itu ayahku kadang memberikan support itu gitu. Nah dari teman-teman aku, pokoknya keren banget deh teman-teman aku, terutama teman kelas aku gitu. Yang kayak aku kuliah itu kan benar-benar jadi yang nggak kekontrol lah gitu. Jadi nggak bisa selalu masuk tiap tepat waktu kayak gitu-gitu. Tugas juga kadang ada yang kelewat apa segala macam. Nah itu tuh teman-teman aku rajin sangat amat, keren deh, dia nge-reminder aku kayaknya, Tasya ini, Tasya punya ini, Tasya ada ujian ini. Kayak gitu-gitu tuh mereka sangat amat sigap gitu untuk ngebantu aku dalam hal perkuliahan. Terus yang terakhir nih kak, ada nggak sih kak kesulitan atau hambatan yang kak Tasya rasain setelah menjadi seorang istri? Tentunya ada. Karena aku juga manusia ya biasa gitu ya. Jadi kesulitannya itu mungkin setelah menikah ini aku jadi kayak apa ya, lebih ke masa adaptasi. Masa adaptasi Transisinya lah ya. Transisi itu yang lebih berasa banget, itu lebih ke menyatukan antara 2 keluarga sih. Iya, jadi kayak 2 keluarga ini punya 2 kebiasaan dan juga 2 adat yang berbeda. Iya, jadi disitulah aku merasakan kayak wah ternyata di keluarga ini begini gitu, di keluarga yang misalnya ada dengan adat seperti itu beda lagi kayak gitu-gitu. Dan kita kan harus menyeimbangkan atau menyesuaikan diri juga kan kayak gitu. Nah kayak gitu tuh kadang bikin kesulitan aku, karena aku biasa di keluarga yang seperti ini gitu. Nah aku harus beradaptasi dengan keluarga yang seperti apa kayak gitu, treatmentnya atau segala macamnya kayak gitu sih kesulitannya. Menjalani 2 peran sekaligus bukanlah perkara yang mudah. Hari demi hari tantangan silih berganti. Pun begitu dengan Zikri, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, berbekal prinsip pribadinya berani menghadapi segala tantangan setelah menikah ketika semasa kuliah. Halo kak. Halo. Apa kabar kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita kenalan dulu nih kayaknya. Oke. Kakak namanya siapa dan biasanya dipanggil siapa kak? Aku namanya Muhammad Zikri Cahaya Negara, biasa dipanggil Zikri. Oke nih kak, kita bicara tentang peran ganda ya kak ya. Nih, aku dengar-dengar kakak ini kan sudah menjadi seorang suami dan pasangan ya kak ya. Nah, apa sih kak alasan kakak memutuskan untuk oke deh aku nikah ketika aku masih berkuliah? Itu alasannya apa kak? Kalau itu dari pacaran pun aku udah mikir ke arah sana gitu. Karena aku mikir ya ngapain lah gitu di lama-lamain pacaran gitu kayak gitu kan. Nah dari situ aku udah nyiapin mental segala macam gitu. Waktu kemarin masuk ke kuliah, nah itu barulah aku ngomong ke istri waktu itu, kita mau sampai kapan kayak gini. Aku nggak mau sampai nabung dosa, aku nggak mau sampai ya kita gini-gini terus gitu kan. Karena ya tatapan pandang aja udah nggak boleh kan sebenarnya kayak gitu. Nah persiapannya cukup lama, tapi kalau untuk klop mau nikah sampai hari H pernikahan itu 1 tahun namanya. Oh 1 tahun ya, berarti lumayan lah ya untuk mempersiapkan semuanya gitu ya. Dukungan apa sih yang kakak dapatkan nih? Apa mungkin dari teman atau dari keluarga, terus atau dari pasangan, dukungan nyata apa yang kakak rasakan setelah menikah? Setelah menikah. Kalau dukungan mungkin aku bakal cerita pada saat ingin menikah kali ya. Dukungan yang paling berasa itu kalau dari teman itu karena ya tadi aku bilang jadi banyak orang-orang nih yang seumuran kita kan banyak yang pacaran gitu. Bahkan ada yang udah pacaran 5 tahun, 6 tahun gitu kan. Terus denger aku mau menikah tuh dukungannya kayak yaudah Cik lu bagus nikah gini gitu. Karena gue juga pengen nikah cuman gue terhalang
oleh A, oleh B, oleh C, oleh D gitu. Jadi dukungannya sangat besar gitu. Terus kalau dari sisi orang tua ya mungkin orang tua juga ingin melihat anaknya udah berumah tangga gitu, pengen melihat ya udahlah jangan pacaran gitu, jadi mendingan menikah gitu. Karena orang tua juga pasti ada khawatir kan anaknya deket dengan lawan jenis gitu. Ya kayak gitu sih untuk dukungannya. Dan kalau untuk setelah menikah itu dukungannya lebih ke, karena orang tua juga kerja di media dan aku juga emang fokusnya di media. Sekarang aku juga lagi bikin content writing di Instagram aku. Jadi dukungannya sangat besar sih, karena ya sama-sama di media gitu. Dan kalau ayah tuh banyak gitu proyeknya dari kementerian sih sekarang, banyaknya dari pemerintahan. Jadi suka ngajak aku gitu, Zik ayo kita bikin cerita bareng, Zik ayo kita brainstorming bareng gitu tentang cerita apapun itu gitu. Kalau dari pasangan sendiri dukungan nyatanya gimana nih Bang? Kalau dari pasangan ya dukungan nyatanya karena dia juga berhubungan komunikasi media ya, jadi ya sama kerja bareng di media sih dukungannya, dan kita saling menguatkan aja. Kayak misalkan aku lagi bikin content writing nih, aku yang bikin kata-katanya dan pasangan aku yang ngedesain, kayak gitu sih. Oke nih Bang, selanjutnya gimana sih caranya untuk menjaga keseimbangan nih Bang antara Bang Zikri mahasiswa dan juga sebagai seorang suami? Keseimbangan mungkin dalam hal pola pikir gitu, terus keseimbangan waktu gitu-gitu ya. Gitu. Kalau mahasiswa kan punya ya kewajiban tersendiri ya, salah satunya mengerjakan tugas. Terus aku juga emang aktif di organisasi kan, aku aktif di BLMP, Badan Legislatif Mahasiswa Prodi. Aku di situ kebetulan jadi ketua umumnya gitu. Jadi ya di situ aku harus aktif karena aku diamanahkan untuk menjadi ketua dan dipilihnya juga dengan anggota-anggota sebelumnya. Jadi aku harus memegang amanah tersebut. Ditambah sekarang jadi suami yang harus memegang kewajiban juga untuk menafkahi. Iya betul. Sebenarnya kalau buat atur waktu sih ya, kalau ada tugas sebenarnya jangan ditunda-tunda gitu. Itu sih, karena yang aku rasain tuh selama waktu sebelum menikah ya, semester lalu tuh aku kayak, waduh aku capek banget nih ngerjain tugas terus BLMP. Udah kayak nggak tidur tuh udah, ya nggak tidur sejam, tidur 2 jam gitu. Udah emang nggak segitunya gitu. Aku tuh terlalu banyak dikasih tugas, ya tugasnya susah lagi, mikir tuh susahnya itu yang kelamaan. Padahal kalau dikerjain cepet kok selesainya gitu. Nah itu sih cara atur waktunya. Jadi kalau ada tugas atau ada masalah itu langsung hadapi aja gitu. Itu perubahan sebelum menikah sama setelah menikah. Terus kalau untuk cara pikir, pola pikir atau cara mengatur emosionalnya, karena masalahnya pun berbeda di organisasi apa, di kemahasiswaan apa, terus di rumah tangga apa, itu kan beda-beda tuh. Jadi cara aturnya itu ya gimana ya, aku juga kadang lagi ada masalah nih di keluarga kecil gitu. Dengan sebenarnya keluarga, kalau aku sama istri sih emang belum ada masalah apa-apa ya. Jadi sebenarnya kayak masalah yang ada di keluarga mama papa itu juga kan kita terlibat gitu. Dan ada masalah lain di organisasi, ya cara ngaturnya cuman diskusi berdua. Jadi aku bener-bener ya udah ini masalahnya ini kita obrolin bareng dulu deh gitu. Obrolin, oh masalahnya A, B, C. Terus kalau misalkan aku pengen ke BLMP dulu, ya aku harus ngomong dulu ke istri. Oh iya. Jadi bentar ya aku mau ngurusin BLMP dulu gitu. Karena jangan sampai istri nungguin kita berbicara, tapi kita malah ngurusin BLMP, kan itu nanti ada salah paham kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kuncinya di komunikasi sih. Itu kalau buat pola pikir sama mengatur emosional dari segala permasalahan yang ada gitu. Berarti lebih bijak aja ya Bang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Terus komunikasinya harus selalu jalan gitu ya, benar. Lalu nih Bang, yang terakhir, ada nggak sih kesulitan yang Kak Zikri alami gitu? Kesulitan, hambatan dari sebelum dan setelah menikah? Kesulitan? Kalau kesulitan sih pasti ada ya. Ya namanya ujian. Alhamdulillah aku kan kata orang ujian pranikah tuh banyak gitu bla bla bla. Alhamdulillah aku selama ini dilancarin. Alhamdulillahnya semuanya dilancarin, benar-benar selancar itu. Cuman emang after nikah itu aku ada beberapa kendala ya. Contohnya aku sekarang udah out dari pekerjaan, terus kayak gitu-gitulah. Kesulitannya yaitu karena aku ada kewajiban untuk menafkahi, jadi ya aku harus lebih aktif lagi.
selain aktif di kampus karena itu adalah tanggung jawab aku, dan aku harus lebih aktif lagi untuk mencari rezeki-rezeki yang lain gitu. Kalau itu kesulitannya sih sama. Kesulitan lain adalah karena aku menikah itu bukan membawa satu orang, tapi kalau menikah itu kita membawa satu keluarga baru ke kehidupan kita gitu. Nah, kesulitannya di situ karena latar belakang budaya itu budaya aku dan keluarga istri itu berbeda gitu. Jadi aku ketika ke rumah mertua itu rada kaget dengan segala pembicaraan yang ada. Begitupun istri gitu. Istri datang ke rumah aku agak kaget juga dengan pembicaraan yang ada di keluarga aku. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya kesulitan yang mungkin itu proses adaptasi ya. Adaptasi. Second shift tentu berdampak pada kesejahteraan fisik dan juga mental bagi yang mengalaminya. Waktu yang terbatas untuk istirahat dan relaksasi lantas tak jarang membuat mereka terjebak dalam siklus yang sama dan berulang. Lalu, bagaimana fenomena second shift ini menurut pandangan ahli? Halo Kak Anggi, apa kabar? Halo Nina, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak. Ini bicara tentang fenomena second shift Kak. Menurut pandangan psikologi, apa sih Kak yang dimaksud dengan double burden atau peran ganda dalam konteks studi dan peran sebagai pasangan dalam rumah tangga? Oke, nah double burden itu kalau misalnya kita ya dari istilahnya sendiri ya, itu kan double burden bebannya berganda gitu ya, jadi berkali lipat. Artinya kan beban itu dari peran gitu. Nah kalau tadi konteksnya nih dalam rumah tangga gitu kan, berarti kan mahasiswa yang udah nikah gitu ya. Kalau kita bayangin kan mahasiswanya aja tuh udah berat gitu kan ya gitu, kayak dengan segala tugas atau tuntutan akademik, ditambah dia punya peran lain gitu sebagai istri atau suami, apalagi kalau punya anak. Berarti istri, suami, orang tua triple burden gitu kan. Gitu. Jadi double burden ini ketika kita punya peran yang lebih dari 1, 2, sebenarnya kan double 2, tapi biasanya itu dipakai juga kalau lebih ya, peran yang lebih dari 2 gitu, yang membuat beban kita bertambah gitu, karena tuntutannya pun bertambah dari peran itu gitu. Dampaknya ke dirinya sendiri yang menjalani gitu kan, pasti secara psikologis kena ya gitu, karena itu biasanya mengarah ke burnout ya, itu kelelahan secara psikologis kan, burnout tuh dimana yang ngejalanin, mahasiswa yang ngejalanin akan merasa terus ada tuntutan, stresnya terus menerus, dan itu kalau nggak diatasi jadi burnout gitu. Lalu apa nih Kak strategi yang efektif untuk mengatasi konflik yang terjadi antara studi dan juga kewajiban sebagai pasangan dalam rumah tangga? Solusinya yang pertama itu tadi sesuai yang disampaikan di awal juga, kalau ketika kita berpasangan gitu ya, apalagi di pernikahan, itu kan perlu kerjasama dengan pasangan. Jadi yang pertama itu perlu membagi peran gitu ya sama pasangan, make it clear perannya sampai mana masing-masing biar kerjasamanya juga oke gitu. Nah terus yang kedua scheduling gitu, itu mungkin ini kayak klise gitu kan, orang-orang tahu sih kalau ngejadwalin. Nah tapi banyak yang nggak sadar kalau yang dijadwalin itu nggak cuman tentang apa yang kita kerjakan, tapi juga apa yang kegiatan yang sekiranya bisa di-charge energi kita gitu. Jadi harus ada tuh me time gitu, ada waktu dimana kita bisa recharge energi di balik semua beban yang ada tadi gitu ya. Second shift bukanlah masalah individu, tetapi sebuah isu sosial yang menyatukan stigma dengan realisasi kehidupan tentang prinsip hidup seseorang. Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan perubahan dalam pemahaman masyarakat tentang bahwasannya setiap orang mempunyai pilihan. Pilihan itulah yang terbentuk dari prinsip serta mimpinya. Dalam pemahaman mendalam second shift pendidikan dan rumah tangga, kita dapat menghargai perjuangan dan ketahanan mereka dalam menghadapi dua peran. Mereka berjuang melampaui batasan dan memberikan kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi peran ganda yang kompleks. Pemahaman ini mengajarkan kita untuk mendukung dan juga menghormati orang-orang yang menjalani peran ganda, serta memperjuangkan perubahan sosial demi keseimbangan dan juga kesejahteraan hidup mereka. Sekian setitik kisah yang berkabut kali ini. Manusia seringkali menutupi pandangannya terhadap sesuatu, dan kami datang memberikan setitik penerangan. Inilah titik berkabut. Saya Gina Auleko Ternada, pamit, sampai jumpa.